anak perempuannya juga turut menjadi korban kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Dia Fatmas Joraida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama sejenak merenung dan berdoa semoga kita selalu dikaruniai kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberi kekuatan untuk bersyukur atas rahmat dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Rasa syukur itu marilah kita buktikan dengan tetap menjalankan kewajiban dan tetap menjauhi larangannya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan semoga sampai pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, meskipun terhalang oleh jarak dan waktu, saya harap kita semua tetap semangat dan berada dalam perlindungannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan. Seperti yang kita ketahui, seringkali kita temukan kasus kekerasan, pelecehan, dan kejahatan seksual yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan mungkin pernah sesekali kita temukan hal tersebut terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak persoalan yang belum selesai dari banyak masalah-masalah sosial yang menyangkut perempuan sebagai korban. Atas dasar kesadaran, kita semua dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersatu membela dan menuntut keadilan sosial. Hadirin yang saya hormati, peran perempuan sangatlah penting. Bagi perempuan, mengasuh anak merupakan kebiasaan yang tak bisa dilepaskan dari kewajiban perempuan. Hal tersebut merupakan contoh kecil, namun arti dari semua itu berarti perempuan memiliki karakteristik penyayang dengan dasar tulus dan kasih terhadap semuanya. Peran perempuan juga sangatlah penting untuk melahirkan dan mengasuh generasi masa depan, karena sikap, ucapan, dan pendidikan perempuan akan sangat menentukan bagaimana kualitas lingkungan kehidupan dan kualitas kemanusiaan dari generasi yang akan datang. Akan tetapi, selama ini perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap semata. Banyak peristiwa yang menyayat hati seorang perempuan, tidak hanya satu atau dua kasus kekerasan dan kejahatan perempuan yang mungkin pernah kita lihat di berbagai media massa. Contohnya, seperti kekerasan pada perempuan di bawah umur, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi. Hadirin yang saya hormati, ada banyak bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan seksual pada perempuan. Kekerasan juga tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga psikis yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Sebagian besar kekerasan juga tidak dilaporkan, maka sangat mungkin sekali jika korban mengalami apa yang disebut victim blaming, yaitu memiliki respon yang condong untuk menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada dirinya, dan tidak menyalahkan pada pelaku yang melakukan kesalahan, bahkan sampai membenarkan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku kriminal tersebut. Seperti terlontar pertanyaan, mengapa baru melapor? Padahal korban membutuhkan waktu dan ruang untuk memberanikan diri melapor kejadian yang tidak pantas terjadi pada dirinya. Atau pertanyaan seperti, mengapa memakai baju yang terbuka? Padahal faktanya, korban kejahatan dan kekerasan seksual juga terjadi pada perempuan yang sudah menutupi tubuhnya dengan pakaian yang tertutup. Seolah-olah karena pakaian, seorang perempuan berhak untuk dilecehkan. Padahal menurut survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman, disimpulkan bahwa tidak ada kaitannya antara pakaian yang dikenakan perempuan dengan pelecehan seksual.
Maka dari itu, pakaian bukan tanda persetujuan perempuan mengalami pelecehan. Akan tetapi, paradigma yang terbentuk di masyarakat mengatakan hal yang sebaliknya. Banyak masyarakat beranggapan bahwa mayoritas pelecehan seksual terjadi karena pakaian terbuka atau yang mengundang hawa nafsu, atau juga perempuan yang berjalan sendirian di tempat sepi, atau perempuan yang tidak dapat melawan karena dianggap malu. Dan ada juga dianggap karena pelecehan seksual yang terjadi pada malam hari. Namun, apakah paradigma dan mitos ini benar? Berdasarkan survei pelecehan seksual di ruang publik aman pada tahun 2018, menjelaskan mayoritas korban pelecehan seksual tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami hal yang tidak mengenakan tersebut. Pelecehan terjadi pada mereka yang memakai rok dan celana panjang dengan persentase 18%, hijab 17%, dan baju lengan panjang 16%. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa waktu korban mengalami pelecehan seksual terjadi pada siang hari 35% dan sore hari 25%. Jadi dapat dikatakan bahwa mitos-mitos yang beredar di masyarakat tidaklah benar. Hadirin yang saya hormati, sebagai perempuan, tentu saja saya ingin para perempuan di seluruh dunia memiliki perlindungan dan dapat dengan leluasa melakukan hal apapun tanpa takut mendapat perlakuan yang tidak pantas dari para pelaku yang melakukan kekerasan dan kejahatan seksual. Menurut Duta Anti Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Cinta Laura, beliau mengatakan ada 3 hal yang harus disosialisasikan, yaitu 1. Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, tidak boleh menjadi korban dan pelaku kekerasan. Setiap manusia berhak untuk hidup secara baik serta diperlakukan secara adil dan setara. Kedua, keluarga harus menjadi tempat nomor 1 untuk mengadu, bercerita, meminta pendapat, bertanya, dan sebagainya. Bukan orang lain yang tidak tahu keseharian kita, apalagi teman online. Mari jadikan keluargamu sahabatmu. Ketiga, perempuan dan anak jangan pernah merasa bersalah saat menjadi korban kekerasan apapun itu bentuknya. Kejadian buruk yang menimpa kita bukan karena kesalahan kita, entah itu karena cara berbusana, berteman, berkendara, pekerjaan, dan sebagainya. Pelakulah yang punya masalah yang kebetulan kita menjadi korbannya. Para hadirin yang saya hormati, pelecehan seksual murni terjadi 100% karena niat pelaku. Tidak seharusnya korban yang mengalami pelecehan seksual disalahkan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus ini, yang harus diatur dan dikontrol bukanlah pakaian yang dikenakan oleh perempuan, melainkan pikiran pelaku. Pakaian apapun yang dikenakan perempuan sama sekali tidak berkorelasi terhadap peluang menjadi target pelecehan seksual. Pakaian juga tidak berperan dalam mencegah atau memperbesar kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Berhenti untuk menyalahkan korban atau victim blaming, karena faktanya banyak korban pelecehan seksual yang tidak mengenakan baju terbuka, tidak mengumbar dada, dan tidak pamer paha. Bahkan, sebagian korban merupakan anak-anak di bawah umur, yang pakaiannya jelas-jelas tidak mengundang. Berhenti untuk melontarkan pernyataan-pernyataan yang menghakimi dan menyudutkan korban. Kesalahan murni terletak pada pelaku, dan bukan pakaian yang dikenakan korban. Hanya satu kata untuk pelecehan seksual, yaitu lawan. Banyak peristiwa yang menyayat hati perempuan. Marilah kita bangkitkan semangat untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan. Tak ada lagi pelecehan seksual, pemerkosaan, penindasan, bahkan menjadi sosok yang hanya untuk pelengkap kepuasan para pelaku tindak kriminal kekerasan. Apalagi sekarang kita hidup di zaman milenial, informasi sangatlah terbuka. Para hadirin yang terhormat, sekian pidato saya tentang kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin.
Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.